Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid qawli wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wasidqi wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa salih bina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma nakki wa safi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada pembahasan minggu yang lalu tentang rukun-rukun salat. Di antaranya rukun salat yang pertama adalah niat. Kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, rukun niat yang kedua, rukun niat yang ketiga adalah al-qiyam fil fardhi lil qadir. Bagi orang yang mampu untuk berdiri, maka di dalam salat yang wajib harus berdiri. Bagi orang yang mampu untuk berdiri, harus berdiri. Tidak boleh duduk. Kalau dia mampu berdiri, bisa berdiri, jalan kemana-mana bisa. Tapi sholat fardu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia maunya sholatnya duduk, nggak sah sholatnya. Kalau dia mampu berdiri, diri, ya, tidak boleh duduk. Kalau duduk sholatnya nggak sah. Nah, bagi orang yang mampu untuk berdiri dalam sholat fardu, maka harus berdiri. Walau mu'adah, walaupun sholatnya i'adah. I'adah itu sholat yang diulang, ya. Mungkin karena tayamum, nggak ada air. Ketika ada air, ya, kemudian kan sholat yang tadinya sholat pakai tayamum harus diulang sholatnya. Itu pun harus berdiri tetap. Ya, bukannya sholat ngulang udah duduk aja dah, nggak usah diri, nggak. Tetap juga harus berdiri bagi mereka yang mampu, ya. Au sholatus shabi, atau sholatnya anak kecil. Anak kecil kalau ikut sholat diri, ya, berdiri dia. Wa syartuhu al-i'timadu ala qadamaih au ihdahuma. Persyaratan di dalam berdiri ketika sholat, persyaratan dalam berdiri adalah i'timad ala qadamaih. Dia berdiri bertumpu pada kedua kakinya, kedua telapak kakinya, ya. Jadi berdirinya itu kayak kita berdiri aja. Kan kita berdiri, kita bertumpu terhadap telapak kaki kita nih, kedua telapak kaki, ya. Au ahaduhuma, atau salah satu di antara kedua telapak kaki kita. Maka itu disebut dengan berdiri, ya.
Wa nasabu faqaru dhahrihi. Nah, terus persyaratan berdiri itu dia punya pundak ini harus lurus. Pundaknya harus lurus. Kayak begitu. Nih, pundak harus lurus. Ini persyaratan bagi orang yang mampu untuk berdiri. Berdiri bertumbuh kepada dua kakinya, kemudian punggungnya nih, pundaknya lurus, ya. Fa in tagusu dhahrihi likaburi au maradi hatta sara karaqi wa gafakadzalika wujuban. Kalau ada orang tua, mungkin karena umurnya yang tua, ya, dia nggak bisa lurus, punggungnya ini nggak bisa lurus, ya, pasti bengkok begini. Gimana kalau orang tua yang punggungnya nggak bisa lurus tapi dia agak membungkuk? Nggak apa-apa, ya. Diri semampunya dia, ya, dia berdiri semampunya. Waqafa kadzalika wujuban karaqi, walaupun misalkan dia emang benar-benar nggak bisa diri, udah bungkuknya emang benar-benar bungkuk gitu tuh, kayak ruku bungkuknya, dirinya dia bungkuknya kayak ruku, itu udah disebut diri sama dia, udah nggak bisa kayak kita dah, ya, yang masih muda bagaimana lurus masih bisa. Nah, dia menurut dia tuh udah mentok tuh, tapi posisinya kayak ruku, ya. Maka dikatakan waqafa kadzalika wujuban, nggak apa-apa, udah diri kayak begitu aja. Walaupun menurut dia, ya, udah paling tinggi tuh kayak ruku, udah nggak bisa lagi, nggak apa-apa, ya, diri seperti itu. Wazada inhina liruku walau yasiran bihasbi qadratihi. Nah, kalau dia dirinya udah kayak ruku gitu, bungkuknya, saking bungkuknya udah nggak bisa diri lagi, udah kayak ruku, nanti ketika ruku agak pendekin sedikit, jadi bisa biar beda yang mana ruku, yang mana dirinya dia, ya, gitu. Wazada inhina liruku'i walau yasiran bihasbi qadratihi, sesuai dengan kemampuannya dia, pokoknya agak nunduk sedikit dah, ya, biar membedakan yang mana ruku, yang mana berdirinya dia. Wa yazidu alaihi li ajli sujud in qadar. Begitu juga ketika dia sujud, ya, ketika dia sujud, maka sebisa dia posisi sujud seperti apa. Oh, kalau posisi sujud tanpa tanpa membungkuk dia bisa, ya, ya udah nggak apa-apa, ya, posisi sujud sesuai kemampuannya dia, ya, sesuai kemampuannya dia. Nah, ini bagi sholat fardu, ya, mereka orang yang mampu untuk berdiri maka wajib baginya berdiri. Dan apabila orang yang mampu berdiri dalam sholat fardu dia nggak berdiri, dia duduk, maka sholatnya nggak sah. Kalau memang benar-benar dia nggak mampu untuk berdiri, maka sholat duduk nggak apa-apa. Saya nggak bisa diri, ya, kakinya lagi sakit, uzur, ya, ada alasan karena sakit, atau memang udah pengapuran, nggak bisa diri lama, pakai bangku, duduk pakai bangku, atau punggungnya sakit, nggak apa-apa, sah sholatnya, sah, karena dia nggak mampu berdiri, ya. Kalau nggak bisa berdiri maka berbaring ke kanan. Kalau kiblatnya ke sana, maka kepalanya di sini, badannya di sini, kakinya di sini, berbaring, ya. Kalau nggak bisa berbaring, maka celentang, ya, celentang begitu, dan kepalanya diangkat sedikit untuk mengarah ke arah kiblat. Jadi dia celentangnya begini, kepalanya di sini, arahkan ke arah kiblat, kakinya menghadap ke arah kiblat, ya. Kalau bisa kakinya jangan dibuka, ditutup, ya, ditutupin kakinya, karena makruh menghadapkan telapak kaki kita ke arah kiblat, ya. Kalau nggak ada uzur nggak boleh, makruh, gitu. Nah, kalau sholatnya sholat sunnah selain sholat fardu, sholat sunnah, saya sholat sunnah mau duduk, boleh nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah. Sholat sunnah ba'diyah, qobliyah, sholat duha,
sholat witir, dia bisa berdiri. Karena sholat sunnah saya mau duduk aja sholatnya, boleh, sah sholatnya, sah. Tapi pahalanya setengah dibandingkan dengan pahala orang yang sholat berdiri, ya, pahalanya setengah. Gitu. Sampai berbaring, ya, boleh celentang nggak boleh. Dia bisa berdiri, ya, dia bisa berdiri, bisa duduk sholat, tapi sholat sunnah maunya celentang gitu, kayak orang sakit, diangkat kepalanya sedikit pakai apa itu namanya, pakai bantal. Dia bisa diri, bisa duduk, bisa sholat diri, sholat duduk bisa. Tapi karena sholat sunnah saya mau sholatnya celentang aja, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Ya, pilihannya dia boleh kalau sholat sunnah itu sholatnya duduk dan berbaring. Ar-rabi' qiraatul Fatihah. Rukun sholat yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca surah Fatihah. Wajib, harus membaca surah Fatihah, walaupun itu sholat sunnah, walaupun sholatnya sholat sunnah, harus membaca surah Fatihah, ya. Wa tashtamilu ala ahadi asyarin syarton. Nah, pembacaan surah Fatihah di dalam sholat itu meliputi ada 11 syarat. Ada 11 syarat. Ahaduha, yang pertama, qiraatu kulla ayatiha wa hiya sab'un ayati bil basmalah. Ya, yang pertama, di dalam membaca surah Fatihah ketika sholat, syarat yang pertama adalah membaca semua ayat surah Al-Fatihah. Semuanya ada 7 ayat termasuk basmalah, termasuk bismillah. Bismillahnya dipakai. Kalau ta'awudz, boleh nggak baca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah? Boleh. Tapi ta'awudznya bacanya sirri aja. Bacanya sir tuh bacanya pelan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya baru mulai dijahar, ya, dikeluarkan. Jadi bismillah termasuk surah Al-Fatihah, ya. Bismillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah, ya. Nah, kalau misalkan kok saya haji, saya umroh, kok di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah, kok enggak sholatnya saya ikut sholat 5 waktu di sono, kok enggak ada yang baca bismillah? Maghrib, isya, subuh, kok enggak baca bismillah? Baca bismillah. Mereka baca bismillah, tapi bismillahnya itu sir, ya, bacanya sir, itu hanya dia yang baca. Bismillahnya pelan dan dia dengar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu kan? Ya, gitu. Nah, dia baca bismillah tapi bismillahnya secara sir. Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, bismillahnya harus dibaca jahar ketika sholat jahar. Sholat jahar itu sholat yang suaranya dikeluarkan seperti maghrib, isya, dan subuh. Maka baca bismillahnya itu secara jahar tuh dilantahkan suaranya, dikeluarkan suaranya, dikencengkan suaranya seperti membaca surah Fatihah. Bismillahnya, ya, bismillahnya dibaca karena bismillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Dan bacanya secara jahar itu dikeluarkan suaranya, ya. Jangan ikut-ikutan tapi kagak ada ilmunya. Ikut-ikutan tapi kagak ada ilmunya. Dia baru pergi haji, pergi umrah, dia lihat, wah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak baca bismillah, pulang kemari sholat nggak baca bismillah. Ini namanya orang ikut-ikutan tapi kagak tahu ilmunya, ya. Dikatanya itu udah suruh jadi imam, namanya baru pulang suruh jadi imam. Setelah jadi imam udah nggak baca bismillah lagi. Tanya, itu kenapa nggak baca bismillah? Nah, orang saya sholat di sono nggak baca bismillah. Nah, ini salah, ya. Baca bismillah tapi secara sir. Nah, bacaan bismillah secara sir di tempat orang yang bermadhab
bacaan bismillahnya sir aja, jangan dibawa-bawa kemari. Kalau ente dibawa-bawa kemari jadi fitnah namanya. Kalau di sana dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambali, emang tempatnya di sono cocok dia baca bismillah secara sir. Tapi kalau di sini di Jakarta apalagi kebanyakan mazhab Syafi'i, bismillah secara jahar, bacanya juga harus jahar. Kalau ente baca secara sirri, ente mazhab Hambali dibawa kemari, nah ini akhirnya jadi fitnah nantinya, jadi ribut, jadi berantem. Ya, makanya harus tahu ilmunya, jangan hanya ngikut-ikutan aja tanpa ilmu. Ya, ngotot lagi, enggak baca bismillah, atau orang saya dengar sendiri, dia juga sholatnya di pelataran sono, dengar juga kagak bacaan bismillahnya. Ya, gitu, baca bismillah. Semua mazhab baca bismillah, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua baca bismillah. Cuma beda aja, ada yang jahar, ada yang baca secara sir. Ya, hanya beda itu aja. Semuanya tetap membaca bismillah. Ya. Nah, bismillah bagian daripada surah Al-Fatihah. Ketika membaca surah Fatihah di dalam sholat, maka harus menggunakan bismillah dan membaca 7 ayat kesemuanya di dalam surah Al-Fatihah. Wasaniha, persyaratan yang kedua, mura'atu tashdidat allati hiya arba'u asyrah syaddatan. Fal harful musyaddad harfan awaluhuma sakin. Ya. Persyaratan pembacaan Fatihah yang kedua adalah memperhatikan tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Jadi diperhatikan tuh tasydidnya. Ada berapa tasydid di dalam surah Al-Fatihah? Ada 14 tasydid. Ada 14 tasydid. Huruf yang tasydid dibaca tasydid, yang tidak tasydid jangan dibaca tasydid. Ya, coba dilihat ntar ulang, coba sih HP benar ada 14 tasydid, coba buka surah Fatihah, hitung tuh tasydidnya ada berapa. Ada 14. Ya, ada 14 tasydid, semuanya harus tepat bacaan tasydidnya. Ya, huruf yang ditasydidkan adalah, ya, huruf yang ditasydidkan itu maknanya tasydid adalah 2 huruf. Huruf yang pertama dimatikan. Bismillah, tasydid yang pertama di atas lam jalalah. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Di atas lam jalalah, di atas rahman, di atas rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di atas lam jalalah, lam Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat di atas ba, rabbil alamin. Rabbil, ba-nya itu tasydid, dibaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, di atas Rahman, di atas Rahim. Udah 6. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, di atas dal. Ad-din di atas dal. Maliki yaumiddin, bisa dibaca Maliki yaumiddin, bisa dibaca Maliki yaumiddin, artinya sama. Ya, maknya boleh dipanjangin, maknya boleh dipendekin. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin, ya, di atas dal, ya, ad-din dituju. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu di atas ya. Iyyaka na'budu di atas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di atas ya. Wa iyyaka nasta'in, ya-nya tasydid tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka-nya pendek, jangan dipanjangin. Kalau dipanjangin iyyaka na'budu, enggak, pendek tuh ka-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ihdinas siratal mustaqim di atas shad. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
an'amta alaihim, di atas alladzi, lam alladzi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, di atas dot dan di atas lam. Dotnya ditekan dulu baru dipanjangin, waladdallin, laknya juga ada tasydid, 14 tasydid udah ya di dalam surah Fatihah. Jadi harus diperhatikan tasydid-tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Itu persyaratan Fatihah yang kedua. Persyaratan Fatihah yang ketiga, mura'atu muwalatiha ay al-ayati sab'i bi an tattasala kalimatiha. Persyaratan yang ketiga harus memperhatikan mualahnya. Mualah tuh dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Sambung terus. Ya, disambung terus. Jadi habis baca ayat pertama langsung ayat yang kedua, habis baca ayat yang kedua langsung ayat yang ketiga, habis baca ayat yang ketiga langsung ayat yang keempat, habis ayat yang keempat langsung ayat kelima, keenam, ketujuh. Jadi langsung mualah itu langsung, nggak berhenti-berhenti. Lebih bagusnya lagi kalau membaca surah Fatihah itu dalam satu nafas. Ya, lebih bagusnya lagi itu satu nafas tuh. Tapi tetap panjang pendek diperhatikan, tasdidnya diperhatikan. Jangan patokan sama napasnya. Napas sudah mau pendek, disikat terus. Pokoknya sampai waladhdallin amin. Enggak peduli panjang pendeknya, enggak. Ya. Ambil napas kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa, 2 kali napas, 3 kali napas. Yang penting diperhatikan mualahnya. Warabi'uha, dan yang persyaratan Fatihah yang keempat adalah mura'atu tartibuha ay al-ayati sab'i fi qiraatiha. Ya. Persyaratan yang keempat diperhatikan tartibnya. Tartib itu baca ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, jangan diacak-acak. Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahirabbil alamin, diacak-acak sama dia. Ya, nomornya diacak-acak nggak boleh. Ya, harus diperhatikan tartib. Ya, tartib itu pengaturan ayat dari pertama sampai ketujuh. Wa khamisuha, yang kelima, mura'atu ikhrajul huruf min makharijiha. Persyaratan yang kelima harus diperhatikan makhraj hurufnya. Harus fasih makhraj huruf, ya. Setiap hurufnya itu harus pas dengan makhrajnya. Dulu kalau kita dari kecil tuh belajar, kalau dia mau belajar Al-Qur'an di lembaran depan atau lembaran belakang tuh, itu ada gambar mulut. Ya, gambar mulut, entar za di mana, da di mana, lam di mana, kha di mana, ha di mana, ha di mana. Nah, itu namanya makhraj huruf. Ya. Huruf ini di mana keluarnya, huruf ini di mana dikeluarkannya, huruf ini di mana dikeluarkannya. Ya, nah itu namanya makhraj huruf. Ya. Falau abdala harfan bi harfin ma'al qudrati ala nutqi lam tasih qira'atuhu wa ila sahat. Ya, kalau dia mengganti satu huruf di dalam huruf surah Fatihah dan dia mampu untuk membacanya, lam tasih qira'atuhu, maka bacaannya nggak sah. Dia bisa tuh. Ya, misalkan dia bisa membaca surah Dal, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim malik yaumiddin. Dia bisa, tapi diganti sama huruf yang lain, nggak sah. Wa illa sahat. Tapi kalau dia nggak bisa, udah diajarin huruf ini makhrajnya kayak begini, bacanya kayak begini, udah diajarin berkali-kali, begitu lagi, begitu lagi. Terus gimana? Ya udah, emang udah begitu dah. Ya, udah nggak bisa, makhraj hurufnya udah nggak pas sudah. Ya udah biarin. Sah salatnya, sah bacaannya, sah. Udah biarin aja. Ya, wa ila sahat. Ya, kalau emang udah nggak mampu untuk membaca per huruf di dalam surah Fatihah itu nggak apa-apa udah. Walau qala siratal dina bidal muhmala lam tasih salatuhu kama nabbahu alaihil asnawi afadadzalika ramli. Kalau misalkan
Kalau misalkan di sini siratal ladzina, za dibaca da sama dia. Siratal dina, siratal ladzina tapi dibaca siratal dina, za diganti da, ya. Bidalil muhmala lam tasih salatuhu, maka Imam Asnawi mengatakan sholatnya nggak sah, ya. Kalau za diganti za siratal ladzi tapi diganti za sama dia siratal lazi, ya, siratal lazi, nah itu masih nggak apa-apa. Nah, kalau za amada itu bedanya jauh banget, bentuknya sama tapi kalau za ada titik atasnya, kalau da nggak ada titiknya. Siratal ladzina dia baca siratal ladina, nah jauh banget itu, ya. Kata Imam Asnawi nggak sah, ya. Fala lam tasih salatuhu, ya, salatnya nggak sah. Kama nabbahu alaihil Asnawi afadadzalika Ramli. Wasabi'uha, dan yang ketujuh, salamatul minal lahnil mudhar, kama nabahul musannif ala dzalika biqauli wa adamil lahnil mukhilli bil ma'na, ya. Nah, yang ketujuh di sini tulisan nuskhah aslinya 7 padahal ke-6, ya. Nah, yang ke-6 itu harus selamat dari kekeliruan, ya, lahan yang bisa merubah arti. Jadi nggak boleh merubah harokat. Kalau harokatnya berubah, maka berubah juga artinya, ya. Jangan dirubah-rubah. Wal ma'na biya al-mukhili ay al-mughayyirul bil ma'na, yang bisa merubah arti. Seperti qadhamita an'amta, ya. An'amta alaihim, yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Itu artinya an'amta alaihim, yang telah kamu ya Allah berikan nikmat kepada mereka. Diganti sama dia. Bukannya an'amta, tapi sama dia dipakai dhom. An'amtu alaihim. Nah, itu beda. Kalau udah an'amtu alaihim, nikmat yang telah saya berikan kepada mereka. Jauh banget tuh. Kalau an'amta alaihim artinya nikmat yang telah kamu berikan ya Allah kepada mereka. Diganti sama dia pakai apa tuh namanya? Pakai dhamma. An'amtu alaihim, nikmat yang telah saya berikan kepada mereka. Nah, nggak boleh, ya. Jadi harokat Fatihah yang sudah biasa kita baca, udah bacanya begitu aja, jangan diganti-ganti. Kalau diganti harokatnya bisa berubah artinya, ya. Kalau berubah artinya, itu dor, ya. Dor itu apa tuh namanya? Jadi buruk, ya. Jadi nggak bagus bacaannya, jadi jelek. Jadi maksudnya itu nggak sesuai, ya. Maksudnya tidak sesuai. Au kasriha, atau dibaca kasroh, an'amti alaihim. Orang an'amta alaihim dibaca an'amti alaihim. Nah, nggak boleh, ya. Jangan. Au kasrikaf iyyaka, atau dibacaan iyyaka na'budu, ka-nya kan fathah, ama dia di kasrohin. Iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. Nggak boleh, ya. Itu berubah artinya. Kalau iyyaka, kamu, ya, kamu laki-laki. Kalau iyyaki, ya, kamu perempuan. Nah, gitu. Jadi kenapa kalau kaf dikhitabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fathah, bukan berarti Allah itu laki-laki, enggak. Karena itu sesuatu yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala kalau kita menggunakan khitab itu ka-nya dengan fathah dibandingkan dengan kasrah, ya, dibandingkan dengan kasrah. Atau mengkasrohkan kaf, iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in, enggak boleh. Harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa yahrumul lahni alladzi lam yukhil karafil ha
alhamdulillah, ya. Dan juga diharamkan merubah sesuatu yang bisa merubah harokat yang ada di dalam Fatihah yang bisa merubah arti. Seperti apa? Seperti ha di dalam alhamdulillahi dibaca alhamdulillah, ya. Alhamdulillahi, haknya itu dibaca fathah sama dia, bukan kasroh. Aslinya kan kasroh, alhamdulillahi, ya, segala puji bagi Allah, ya. Dia baca alhamdulillah, nggak sah. Wa fathu dal na'budu, atau na'budu dalnya itu difathahin sama dia, na'buda, iyyaka na'buda, nggak boleh merubah arti. Iyyaka na'budu, ya, na'budu yang domah difathahin sama dia. Wa kasri ba'iha, atau kasroh baknya. Wa nunuha, ya, baknya itu dikasrohkan. Na'budu jadi na'bidu, ya, na'bidu, iyyaka na'bidu, nggak boleh, ya. Wa nunuha, ya, atau nunnya itu dikasrohkan, ni'budu, na'budu jadi ni'budu, nggak boleh, ya. Nah, kalau ada imam yang merubah harokatnya, nah itu masih dikasih tahu itu bisa merubah arti. Ketika merubah arti maka bacaannya nggak sah. Cuman kalau per hurufnya dia nggak mampu di dalam bacaan, makhraj hurufnya nggak sesuai, itu masih ditoleransi. Suruh belajar lagi sampai pas, ya. Kalau emang udah belajar nggak bisa, udah lidahnya udah kaku, ya baca begitu terus, ya udah ma'dzur itu namanya, ya. Ma'dzur itu dimaafkan yang kayak begitu. Yang penting harokatnya jangan dirubah-rubah, ya. Harokatnya nggak boleh dirubah-rubah. Wala yubtilu, apakah batal nggak bacaannya, ya. Yang tadi tuh, yang alhamdulillahi dibaca alhamdulillah, na'budu dibaca na'buda, ya. Batal nggak? Wala yubtil, tidak batal, sholatnya nggak batal. Diulang aja bacaannya, ya, bacaannya diulang. Wasabi', yang ketujuh, qira'atuha bil arabiyyah ala nutqil maksus, ya. Falau qara'aha bil lughati ghairiha batalat salatuhu wa in lam yuhsin siwa dzalik. Yang ketujuh, membaca surah Al-Fatihah semuanya harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab, ya. Kalau misalkan dia membacanya dengan selain bahasa Arab, maka sholatnya tidak sah. Wa in lam yuhsin siwa dzalik. Walaupun misalkan saya nggak bisa baca bahasa Arab, saya bisa bacanya cuma pakai bahasa ini aja, atau pakai bahasa Sunda, atau pakai bahasa Jawa, ya, enggak, tetap harus pakai bahasa Arab, ya. Bal yajibul udul ilal badali, ya. Tapi kalau nggak bisa, misalkan baru masuk Islam, nggak bisa baca surah Fatihah, pakai zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim, ya. Wa ma sya'lam wa man lam ya'lam yakun. Itu bacaannya. Itu ngulang aja itu terus, ya. Gitu. Ada yang mau tanya-tanya? Belum lengkap nih, Fatihahnya belum selesai. Masih ada beberapa syarat lagi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul. Salah hisyam zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah, dafiyatan li kulli syarr, jalibatan li kulli khair, lana wa li walidina wa auladina masyayikhina fil afiyah, karimna bi kamil futuh wal munukh wa rusuh wa sah jasad wal qalbi, rakhrimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wal istighna linas, ikhtim lana wal kum husna fi khair lutfin wa afiyah jamila syamilah li khairat dunya wal akhirah, darul habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.